Ayo, siapa di sini yang masih kesulitan motong rambut jenis ini ya, yang jingkrak, yang lurus, yang jatuh-jatuh, yang susah diatur. Oke, pastikan tonton terus video ini sampai selesai karena di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memotong rambut yang jingkrak dan susah diatur seperti ini, terutama untuk rambut anak-anak. Langsung kita gaskan teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nirumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memotong rambut yang lurus jingkrak seperti ini ya. Tuh, ngangkat-ngangkat kayak gini nih, rambut-rambut yang ngangkat terus lagi susah diatur. Kalau misalnya salah cukur, ini bisa berakibat fatal teman-teman ya. Oke, langsung kita gas ke tutorial teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita analisa rambut ya. Di sini bisa kelihatan sama teman-teman semua ya bagaimana keadaan rambutnya. Ini rambutnya lurus ke depan seperti ini ya. Jadi di kebelakangin nggak bisa, di poni maksudnya di poni lempar juga bakalan nggak bisa juga. Pasti arahnya akan ke depan ya. Jadi makanya di sini kita harus bijak-bijak, kita harus bisa langsung menentukan model rambut yang sekiranya pas. Cara paling aman untuk membuat rambut seperti ini kelihatan lebih fresh dan segar adalah dengan membuat pola tinggi teman-teman ya. Jadi di video ini saya akan berikan teknik potong rambut pola tinggi buat jenis rambut seperti ini ya, terutama buat teman-teman pemula yang menemukan jenis rambut seperti ini, entah itu customer ataupun keluarga di rumah teman-teman. Oke, langsung ya. Oke, di sini saya menggunakan ukuran nomor 2 teman-teman ya. Menggunakan ukuran nomor 2 dengan teknik straight atau lurus ke atas seperti ini ya. Jadi kita dorong clippernya dari bawah ke atas seperti ini ya, dengan teknik lurus seperti ini dan membentuk square atau kotak ya. Jadi ngebentuk bagian patahan nggak masalah seperti ini ya. Dorong dari bawah ke atas seperti ini ngebentuknya ya. Nanti setelah terbentuk square, sisanya bagian patahannya akan kita overcomb saja teman-teman. Oke, untuk mempertegas bagian trimline ya, di sini saya menggunakan trimmer Oraimo ya, dan saya menggunakan trimline-nya pertama sekarang ya. Supaya apa tujuannya Bang? Dan tujuannya adalah supaya lebih tegas hasilnya ya. Terus lagi lebih gampang. Kalau misalnya pada saat rambut tebal kita trimline itu lebih mudah. Oke, selanjutnya di sini kita kasih pola ya teman-teman, guideline. Masih menggunakan trimmer Oraimo di sini ya. Jadi kita kasih guideline seperti ini dan bawahnya kita akan kasih potongan fade atau potongan memudar. Ya, supaya hasilnya lebih mantap teman-teman. Oke, untuk pembuatan pola seperti ini teman-teman bebas ya, mau membuat pola di bawah, di tengah atau atas nggak masalah. Tapi kalau misalnya tampilannya pingin lebih ngeblur atau lebih putaran atau gradasinya lebih mantap, saran saya meskipun pola tinggi teman-teman untuk pembuat polanya atau guideline bagian ketipisan kosong itu saya sarankan lebih agak ke bawah ya, biar lebih kelihatan udaranya lebih bagus teman-teman. Oke, untuk trimmer Oraimo ini ya aman banget nih ya. Jadi selain dari untuk membuat trimline lakukan, bisa juga untuk membabat habis bagian rambut di bawah. Enaknya dari trimmer Oraimo ini adalah dia punya dua kecepatan. Jadi pada saat kita menghabiskan seperti ini kita pakai yang double power ya, yang lampunya merah seperti ini supaya kita lebih cepat dalam menghabiskan rambut bawah teman-teman. Kayak gini ya. Jadi untuk di tempat saya tuh jarang pakai shaver teman-teman ya. Jadi langsung pakai trimmer saja bawah. Jadi pertama karena durasi, keduanya karena memang tarif cukurnya masih tergolong rendah. Jadi kalau misalnya kita pakai shaver, pertama ngemakan durasi juga, keduanya memang ya kalau saya sih kebetulan belum ada juga sih shavernya ya. Jadi kebanyakannya pakai trimmer. Oke, langkah selanjutnya di sini kita buka tuas ya. Kita pakai clipper, kita buka tuasnya ke bawah jadi no open teman-teman seperti ini ya. Oke, nah kita naikkan kurang lebih di kisaran 1 jari teman-teman ya. Kita naikkan di 1 jari seperti ini ya. Nah kayak gini, jadi teman-teman bisa melihat. Oke, nah di sini sampai menimbulkan garis ya, garis pertama sama garis kedua teman-teman. Oke, seperti ini. Garis pertama sama garis kedua. Nah kayak gini teman-teman ya. Oke, setelah itu bagian pinggir sebelah kiri beres, kita lanjut ke bagian belakang pakai cara yang sama ya, kita naikkan kurang lebih di 1 jari ya. Nah di sini untuk bagian lakukan kepala bagian belakang, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Jadi bisa menggunakan ujung clipper teman-teman. Oke, saya tidak lupa menyapa-nyapa teman-teman ya, dari asal kota mana saja silahkan tulis nama dan asal kota di kolom komentar supaya saya bisa langsung baca komentar, meskipun saya nggak sempat balas satu persatu, tapi minimal kalau saya ingat akan saya khususkan untuk doa untuk teman-teman ya, supaya lebih
cepat bisa untuk belajar cukurnya, supaya lebih intinya lebih saling mendoakan sih teman-teman ya, supaya kita sama-sama dilancarkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa, kayak gitu intinya. Dan tidak lupa juga saya selalu mengijazahkan setiap teknik dan ilmu yang saya berikan di video-video saya dari awal sampai saat ini teman-teman, yang mudah-mudahan bisa menjadi wasilah atau jalan buat teman-teman yang sekarang lagi pingin menjadi seorang tukang cukur dan berniat untuk membuka usaha sendiri, atau misalnya hanya sekedar untuk mencukur sanak kerabat di rumah, ya ini bisa banget ya. Jadi saya udah ijazahkan ilmunya buat teman-teman semua, mudah-mudahan juga bisa menjadi ladang pahala buat saya pribadi, khususnya umumnya buat teman-teman dan kita semua teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita hilangkan garis ya menggunakan mid to close atau close juga nggak masalah teman-temannya. Kita hilangkan garisnya seperti ini ya, dan kita pakai teknik plik teman-teman ya. Oke, seperti ini. Yang saya pakai adalah Wahal Legend teman-teman ya. Jadi wahal, ada yang bilangnya wahal, ada yang bilang wall ya, terserah sih menyebutnya apa. Kalau misalnya tulisannya wahal ya, kalau saya bilang Wahal Legend, wall legend ya. Jadi saya pakai Wahal Legend seperti ini. Jadi udah lama banget nih mesinnya, tapi awet performanya teman-teman ya. Mesin jadul cuman masih tetap worth it dipakai sampai saat ini, masih tetap enak. Oke, langkah selanjutnya di sini saya pakai ukuran nomor 1,5 dengan tuas ke bawah atau 1,5 open yang berfungsi untuk memudarkan bagian antara 0 open dengan ukuran tadi nomor 2 teman-teman ya. Jadi saya jembatani menggunakan ukuran 1,5 open. Jadi kenapa ukuran ini harus punya? Karena ini sangat membantu banget teman-teman ya. Ini saya bilang ya, beberapa video saya di Kom Ajaib ya ini ya. Jadi Kom Ajaib ini yang berfungsi untuk memudarkan atau menyempurnakan gradasi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tanpa ukuran ini kadang-kadang kurang maksimal juga gradasinya. Oke, 1,5 open beres. Sekarang kita akan hapus garis 0 open dengan menggunakan ukuran nomor 1 dengan teknik klik juga sama. Kita sedikit gosok seperti ini ya. Oke teman-teman, gosok seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana cara tangan saya untuk menggerakkan mesin ya. Ya, jadi agak dorong dari bawah, agak diangkat ke atas ya, sampai garisnya hilang teman-teman. Seperti ini caranya. Jadi biar teman-teman paham, biar teman-teman mengerti juga ya. Nah di sini setelah itu 1 close, kita buka tuas ke bawah jadi 1 open, kita gosok lagi seperti ini ya. Jadi pelan-pelan saja, santai. Yang paling penting hasilnya maksimal teman-teman. Nah untuk bayangan garis di sini kita pakai ukuran setengah ya. Kalau misalnya teman-teman udah bolak-balik nontonin video saya, pasti udah mulai bisa nyukur lah, saya yakin ya. Dengan asal praktek teman-teman. Jadi jangan sampai ngelihat video saya teman-teman gak praktek-praktek kayak gitu. Itu gak bakalan bisa atau lambat bisanya ya. Tapi kalau misalnya nontonin video saya terus lagi dipraktekkan ke kerabatnya, ke siapapun di rumah, intinya praktek nyukur aja, insya Allah akan cepat bisa juga ya. Seperti ini. Oke. Nah kita dorong dari bawah ya sampai hilang garisnya. Pudarannya bisa bayangannya bisa hilang. Jadi garisnya udah mulai hilang tadi ya, cuman masih ada bayangan sedikit. Kita pakai ukuran di setengah close. Nah kalau misalnya enggak, kita ulang lagi, nggak hilang, kita buka lagi menggunakan 0 open yang tadi awal ya. Kita klik lagi di sini ya, dan ini akan hilang. Ingat prinsip tuas, kalau terlalu ngemakan turunin, kalau kurang ngemakan ditaikin ya teman-teman ya. Itu aja sih intinya. Jadi tidak ada yang aneh-aneh sih kalau teknik ya, dan saya pun juga ini customer saya langsung ya, jadi saya nggak sembunyi-sembunyikan teknik lah, semua saya perlihatkan, dan saya yakin pasti teman-teman juga ya nggak bakalan sama hasilnya ya. Kita beda tangan, jangan takut ya. Kita memakai teknik yang sama, tapi hasilnya yakin pasti akan berbeda teman-teman ya. Oke, tahapan selanjutnya di sini kita kasih overcomb ya untuk menyambungkan atau menyempurnakan bagian patahan di sini ya. Jadi karena ini pola tinggi, kita akan buat potongan French crop teman-teman ya. Kita akan buat potongan French crop supaya pertama lebih segar ya untuk customer kita. Kali ini bocil ya, anak-anak nih. Keduanya adalah karena memang rambutnya jatuhnya ke depan kayak gini. Jadi cara yang tepat atau misalnya potongan yang tepat adalah potongan French crop atau poni ke depan teman-teman. Lebih aman, lebih gampang stylingnya, nggak usah sisiran, aman banget. Jadi bisa dipakai untuk tipe-tipe rambut yang seperti ini, yang ke depan kayak gini ya.
Di sini teman-teman bisa lihat ya bagaimana rambut yang ngangkat. Kalau misalnya ke atasin lagi, apalagi kalau misalnya kita salah potong untuk bagian atas, itu pasti akan fatal ya. Pasti bakal ngangkat-ngangkat rambutnya. Tapi dengan metode yang tepat, ya nanti di akhir video saya akan praktekkan juga bagaimana cara memotong bagian atasnya supaya nggak jingkrak atau supaya lebih belen atau seimbang dengan bagian pinggir. Oke, let's go. Kita potong bagian atas. Kita basahin dulu seperti ini teman-teman ya. Nah di sini rambutnya arahnya udah ke depan. Seperti ini ya. Kita basahin dulu. Setelah itu kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya di sini ya. Kita potong bagian poni depannya dengan cara layer ya sedikit ya. Jadi kita pisahin dulu rambutnya sedikit sebagai patokan, kita potong ya. Nah, bagian sebelah kiri beres, sebelah kanan juga sama seperti ini ya. Nah, kita pisahkan dulu kayak gini ya. Setelah itu kita akan potong teman-teman ya. Nah, seperti ini caranya. Jadi si rambutnya tuh nggak semua langsung kita potong dibentuk poni, tapi sedikit-sedikit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan. Oke, kayak gini teman-teman ya. Bisa kelihatan ya. Nah setelah dipotong ya, kita tekstur sedikit ya bagian atasnya ya. Kita menggunakan gunting yang panjang seperti ini ya. Kalau saya lebih nyaman yang panjang sih kayak gini ya. Kita tekstur rambutnya supaya apa? Supaya lebih kelihatan, lebih bervolume atau tidak terlalu lepek rambutnya ya. Kalau kayak gini kelihatan dia bervolume. Oke, seperti ini. Nah setelah itu teman-teman ya bisa lihat ya. Nah untuk menurunkan rambut yang jingkrak, kalau misalnya teman-teman ada hair dryer di pangkas rambut atau di barbershopnya, bisa teman-teman hair dryer ya, bisa diturunkan rambutnya seperti ini ya. Sambil kita mengeringkan supaya bisa tahu bagaimana keadaan rambut pada saat dia normal atau misalnya keadaan rambutnya kering, teman-teman. Jadi jangan sampai pada saat di tempat cukur bagus, pada saat pulang keluar hancur gitu ya. Jadi pastikan kita di sini bisa melihat bagaimana hasil akhir atau hasil rambut dalam keadaan normal teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman ya. Cuman ini belum beres, masih ada beberapa hal yang harus ditegaskan lagi teman-teman ya. Oke, nah di sini kita akan menegaskan bagian trimline ya. Tadi kan belum maksimal, sekarang kita tegaskan lagi menggunakan Keme 1949 ya. Ini kalau misalnya dari trimmer saya ini yang paling tajam teman-teman ya, yang paling tajam. Nah teman-teman bisa lihat ya, untuk keseimbangan square bagian pinggir tuh bisa lihat ya, agak ngebentuk sedikit kotak dengan pola tinggi, dengan bagian bawahnya kita kasih aksen fading ya, fade kosong. Aman banget dan dipadukan dengan potongan French crop di bagian atas ini. Aman banget, cocok banget untuk tipe rambut dan jenis kepala seperti ini ya. Jadi jenis rambut yang lurus jatuh kayak gini memang lebih aman dikasih potongan-potongan pendek ya sekalian. Kalau enggak dipanjangin sekalian. Kalau nanggung rambutnya kayak jamur ya. Jadi jingkrak teman-teman. Oke, setelah itu kita finishing menggunakan overcomb ya. Sedikit-sedikit yang memang masih ada keluar-keluar. Gak masalah teman-teman. Oke, kalau misalnya ada teman-teman bisa juga menambahkan hair styling ya. Mau wax, mau powder. Lebih direkomendasikan untuk tipe rambut kayak gini adalah wax, clay atau powder ya. Jadi dengan tipikal produk rambut yang tidak terlalu basah ya, jadi aman banget. Oke, kita lihat hasil previewnya. Seperti ini teman-teman hasilnya ya. Bagian bawahnya saya kasih potongan kosong dengan trimmer ya. Bagian atasnya saya potong dengan menggunakan tekstur, dan bagian depannya kita bentuk potongan poni sehingga jadilah potongan fade with French crop. Oke, cukup untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.